underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, proyek pembangunan Jembatan Mahkota 2 Samarinda Kaltim sekarang ini memasuki tahap akhir. Lama pembangunannya sekitar 13 tahun dan sampai sekarang belum juga selesai. Ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Wah. Ya memang kita sedih ya kalau melihat proyek-proyek infrastruktur kita yang dilakukan kemarin-kemarin itu kok terlalu lama ya. Coba kita bayangkan. Ini jembatan tadi itu panjangnya kurang lebih 1.400 meter. Ya. Dan sampai hari ini itu sudah 13 tahun ya. Diperkirakan nanti bulan Agustus baru selesai. Lah coba kita bayangkan. Dulu Golden Gate, jembatan Golden Gate di San Francisco, Amerika itu panjangnya 2.700 meter. Yeah. Bisa diselesaikan hanya dalam tempo 4 tahun. Dan waktu itu dibangunnya kan tahun 1933. Yeah. Jadi sebetulnya teknologinya itu kan sudah 70 tahun yang lalu. Masa ini yang di Kalimantan yang sekarang sudah 70 tahun di depannya itu bikin jembatan yang 1.400 meter itu sudah 13 tahun belum jadi-jadi ya. Yeah. Ya ini kan jadi aneh ini kan. Rasanya kok nggak ada semangat rawe-rawe rantas malang-malang putung ya. Yeah. Kenapa nggak ada berpacu ya meloncat ke depan supaya ini cepat-cepat jadi. Kita juga nggak ngerti itu. Apakah duitnya seret ada korupsinya ya? Apa memang tenaga kerjanya kontraktor kita itu malas-malas semua? Apa perjanjiannya itu salah nulis? Mungkin penyelesaian bisa diselesaikan dengan seenaknya kontraktor. Misalnya begitu kan juga susah kan? Tapi sebetulnya kita juga harus bisa membandingkan dengan yang lain. Jembatan Suramadu panjangnya 5.400 meter itu bisa diselesaikan 6 tahun. Jembatan Pasopati di Bandung itu 4 tahun, itu 2.800 meter. Terus yang hebat lagi kan jalan tol Bali itu. Betul. Yang di atas laut yang sangat cantik itu kan. Itu panjangnya 13 kilometer ya. Lebih itu hanya diselesaikan 14 bulan. Betul. Ya, sedangkan ada satu contoh lagi, jembatan Yangtze yang ada di Tiongkok itu yang sangat terkenal waktu itu dibangun karena berseteru dengan Rusia. Itu dibangun tahun 60 yang panjangnya 1.600 meter, toh bisa diselesaikan dalam tempo 8 tahun. Atas kereta api, bawah mobil dan motor ya. Sekarang memang harus dipertanyakan kenapa jembatan yang di luar Pulau Jawa di Kalimantan ini kok sudah 13 tahun. Ini kan sebetulnya malu-maluin. Seharusnya supaya pembangunan ini cepat itu bagaimana Om Bob? Ya semua harus dicuci ya. Dicuci otaknya bahwa jembatan ini begitu penting ya. Baik mulai dari eselon-eselon pemimpin sampai ke bawah itu harus mempunyai kesamaan pendapat bahwa jembatan ini sangat penting untuk kemajuan ekonomi daerahnya. Dan setelah itu bila perlu dikerjakan 24 jam. Ya kalau saya lihat itu ada beberapa pekerjaan-pekerjaan vital hanya dikerjakan siang hari. Ya, padahal siang hari kan waktunya lalu lintas banyak ya kan. Itu malah digarap, seharusnya garapnya malam ya. Juga harusnya 24 jam itu. Jadi tidak ada alasan ini karena malam hari tidak bisa dikerjakan ya. Saya lihat semangat dari teman-teman kita yang membangun ini kan seperti nggak ada target waktunya ya. Pokoknya alon-alon asal kelakon. Lah itu udah bukan zamannya lagi. Jadi semua harus berpacu 24 jam 3 shift ya 3 shift. Jangan sudah kerja sedikit berhenti ngerokok ya. Makan siang berlama-lama ya. Kalau masanya yang untuk menghadap Tuhan itu juga sering disalahgunakan ya. Untuk tidur-tiduran ngadem, nah itu harus tidak boleh dilakukan lagi ya. Harus sistem targetnya harus jelas. Ya 1 jam 1 orang harus bisa membawa batu berapa meter kubik. Ya itu harus dilakukan ya. Jadi nggak cuman kelihatan santai-santai terus ya. Kita yang lihat aja nggak kuat matanya melihat seperti itu ya. Memang ini harus mulai sekarang tidak boleh lagi
mempunyai kesan kerja yang seenaknya seperti itu ya. Iya. Supervisornya juga harus dididik dan berani mempunyai hati yang sedikit lebih galak gitu ya. Jangan santai-santai. Kalau misalnya sekarang ada karyawan atau ada buruh yang kerjanya itu santai-santai, yang negor, Mas, kamu kok kerja santai toh. Nah itu nggak bisa jalan kan. Iya. Harusnya loh, kamu gimana? Kerja kok seperti ini? Apa tadi malam nggak tidur? Nah, harusnya begitu kan. Iya, iya. Nah baru semua pembangunan di negara kita itu bisa maju dan cepat. Tetapi sekarang kalau kita lihat jalan tol yang sekarang sedang dibangun oleh presiden kita yang baru ini, ya kelihatannya sudah menjurus ke sana ya. Iya. Kita patut salut dan bersyukur. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om